Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Untuk pagi hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk menyemai bibit sawi. Jadi sayur sawi hijau. Ini untuk bibitnya merek Tosakan. Satu bungkus ini isinya 2000 bibit. Nah, jadi itu di belakang saya sudah ada beberapa tanaman yang tumbuh. Kira-kira panjangnya sekarang sudah berapa ya? 10-15 cm. Jadi nanti akan kita jelasin pelan-pelan. Di sini saya akan menggunakan media botol bekas. Pada saat teman-teman memasukkan tanah ke dalam media tanam, usahakan itu padat seperti ini, padat dan penuh. Nah, yang terjadi seperti yang sekarang ini adalah karena tanahnya kurang padat, jadi saya isi seperti ini. Pada saat disiram, tanahnya menyusut. Jadi ini akibat kurang padat memasukkan tanah. Jadi jumlahnya ini ada 13 pot yang sudah saya lubangi, saya modifikasi samping kiri kanan dan bawahnya juga dilubangin. Dan saatnya kita menyemai bibit. Kalian siapin ini media seperti ini ya. Nah, kalau sudah, bibitnya kita ambil sebanyak 14, lebih lah, nggak apa-apa lah. Dan untuk proses penyemaiannya itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Yang mana bibit yang harus kita ambil? Bibit yang kita ambil adalah bibit yang pada saat kita letakkan di air dia tenggelam. Nah, ini bibitnya yang kita buat ya. Nah, pada saat diapungkan ini kelihatan nggak? Nah, itu yang tenggelam itu ya. Yang tenggelam itu yang akan kita ambil nantinya. Oke, ini kita tandai dulu. Jadi kita lubangin sedikit, jangan terlalu dalam supaya bibitnya masuk ya. Nah, dan kita ambil bibit yang tenggelam ini. Setelah kita ambil bibit 1 biji, jangan lebih. Nah, oke, kita ambil dan kita tancap. Oke, tindak lanjut dari ini semua adalah pot yang sudah kita semai bibitnya itu kita tutupi dengan tisu yang kita basahi. Seperti yang saya bilang tadi, dia harus tertutup selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, besok kita cek itu akan tumbuh benihnya. Jadi harapan kita dalam waktu 3 hari itu sudah bibitnya udah mulai nampak terlihat. Dan oke, sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum like, komen, dan subscribe, silahkan kalian tekan tombol like, tombol subscribe, dan isi kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa bagikan video ini untuk menginspirasi orang lain. Dan nanti setiap waktu kita harus cek kelembapan kertas tisunya. Apabila dia agak sedikit kering, maka kita percikan air biar lembab. Nah, setelah 2 kali 24 jam atau enggak, misalnya 1 kali 24 jam sudah ada tanda-tanda pertumbuhan, itu tisunya kita buka dan kita buang. Nah, ini beberapa tanaman cadangan yang sudah saya persiapkan. Ini yang sudah tumbuh ya. Jadi kalau misalnya terjadi kegagalan di beberapa pot tanaman itu, jadi kita bisa ganti dengan tanaman-tanaman cadangan ini. Oke, ini dia tanaman saya yang sudah berusia hampir 1 bulan lebih. Jadi untuk perawatannya itu kita lakukan penjemuran mungkin kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nah, jadi selama proses penjemuran itu tanaman akan kita mandikan. Jadi tujuannya supaya tanaman itu segar dan dia tidak layu. Setiap harinya saya melakukan seleksi tanaman. Jadi tanaman yang ukurannya lebih kecil akan saya pisahkan tersendiri, dan tanaman yang ukurannya jauh lebih besar akan saya persatukan. Tanaman ini butuh bantuan penyangga, yaitu lidi ya. Jadi supaya dia tidak goyah akibat tertiup angin atau karena batangnya yang terlalu panjang atau kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, jadi manfaatnya lidi ini adalah untuk menyangga tanaman agar tanaman itu tidak roboh.
Dan beberapa tanaman juga nampak layu, ini karena terlalu lama terkena paparan matahari ya. Jadi usahakan pada saat proses penjemuran itu tidak terlalu lama dan tetap dalam pengawasan kita. Dan selama proses penjemuran itu, seperti yang saya bilang tadi, tanaman ini saya mandikan. Cara penyiramannya juga hati-hati agar tidak membuat tanaman itu roboh. Jadi kita semprot dia dari atas, kalau dari samping tanaman itu akan roboh karena hantaman dorongan air. Nah, ini akibat dorongan air yang terlalu kuat, maka tanaman itu akan roboh. Jadi usahakan pada saat menyiram itu tidak menghantam tanaman terlalu kuat. Dan ini adalah proses penyiraman airnya. Jadi dengan menggunakan botol minuman mineral yang sudah saya modifikasi, dan usahakan pada saat penyiraman ini juga tidak menghantam tanaman sepenuhnya. Dan untuk penyiraman itu tidak boleh terlalu banyak air ya teman-teman semua. Jadi akibat daripada air yang berlebih adalah mengakibatkan pembusukan akar dan pembusukan batang. Jadi ini salah satu penyebab tanaman itu layu. Nah, ini dia botol minuman mineral yang saya modifikasi, saya kasih sedotan. Jadi untuk isi satu botol ini untuk semua tanaman. Ini cara nyemprotnya seperti ini, sedikit aja, nggak usah banyak. Nah, ini akibat hantaman air tadi terlalu keras ya. Jadi itulah fungsinya lidi, dia menyangga tanaman supaya tanaman itu tidak roboh. Dan untuk tanaman yang roboh bisa kita benahi ya, seperti tadi kita butuh bantuan lidi. Nah, ini jadi saya kasih lidi semuanya. Oke teman-teman, ini adalah contoh tanaman yang kutilang. Ini terjadi karena semasa pembibitannya kurang terkena paparan matahari, jadi mengakibatkan tanaman ini kurus tinggi langsing. Dan dampak dari ini adalah apabila dia tertiup angin ataupun bobot daunnya terlalu berat, maka dia akan roboh. Jadi solusinya dia kita kasih batang lidi keliling untuk menyangga tanaman itu supaya dia tidak roboh. Sedangkan ini adalah contoh tanaman yang pertumbuhannya bagus. Jadi dia daunnya lebar, batangnya tidak tinggi panjang. Jadi dia kokoh, tidak perlu diberi bantuan lidi sebagai penyangganya. Jadi ini tanaman yang pertumbuhannya bagus, dia terpapar sinar matahari dengan sempurna ya. Jadi tidak mengakibatkan tanaman itu mudah roboh atau loyo. Jadi tanamannya segar. Nah, beberapa tanaman yang sakit atau tanaman yang rusak ini tidak langsung saya buang, tetapi saya evakuasi, saya pisahkan dari tanaman lain. Saya masih beri mereka kesempatan untuk hidup. Ini salah satu contohnya ya. Ada 3 pot tanaman yang pada awalnya mereka layu karena batangnya patah. Akhirnya saya pisahkan dari yang lain, saya beri perhatian khusus, saya berikan perhatian yang ekstra, dan mereka bisa bertahan hidup. Jadi tingkat survivalnya bagus. Dan usahakan teman-teman apabila mendapatkan tanaman yang layu itu jangan langsung diganti, tapi kita pastikan dulu yang pertama akar tidak busuk, kemudian batangnya tidak busuk. Kemungkinan besar itu masih punya harapan untuk hidup, jadi jangan dibuang. Oke, ini adalah beberapa tanaman yang layak, yang saya anggap layak, yang sudah saya seleksi dengan tinggi sama rata, kemudian lebar daun yang sama rata. Oke, sementara ini dulu untuk bercocok tanam sawi. Silahkan teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.